warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Baiklah teman-teman semua, di video kali ini saya ingin membahas tentang personal statement. Seperti yang kalian ketahui sendiri bahwasanya di BPI saat ini tengah dibuka pendaftaran beasiswa untuk yang tahun 2024 yang kalian bisa lihat di video terakhir saya hari Senin kemarin terbitnya. Di situ saya membahas tentang perbedaan antara BPI tahun ini yang 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, dan ada perbedaan formasi, kemudian kategori-kategori yang ada pada tahun 2024 yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, teman-teman semua, di sini saya membahas tentang poin-poin apa saja sih yang harus kita masukkan ke dalam personal statement. Gimana videonya? Simak videonya baik-baik ya. Baiklah teman-teman, poin pertama yang perlu kita masukkan ke dalam personal statement itu adalah perkenalan diri. Tentunya ya, di bagian atas kita benar-benar harus memperkenalkan diri kita, kapan kita lulus. Misalnya kalau kalian mendaftar S2, berarti kalian kapan lulus waktu S1, dari kampus mana, kemudian kalian tuh berasal dari kota mana, provinsi mana. Nah, di situ kalian jelasin di bagian pertama, di bagian paragraf pertama. Pokoknya kalian jelasin di paragraf pertama ini apa sih diri kalian itu. Kemudian misalnya kalian mengikuti organisasi apa, kemudian baik itu organisasi di dalam kampus ataupun di luar kampus pada saat kalian kuliah, ataupun setelah kalian kuliah kalian bekerja di mana. Jadi kalian jelasin di semua di situ. Dan juga poinnya itu teman-teman semua, tips dari saya adalah ketika kalian menjelaskan tentang organisasi yang kalian ikuti selama di kampus ataupun di luar kampus ataupun setelah selesai kuliah, kalian jelasin kegunaan organisasi itu, apa manfaat organisasi itu terhadap diri kalian. Misalnya nih, saya kasih contoh. Kalau dulu saya mengikuti Forum Lingkar Pena Sulawesi Tengah. Di situ saya menjelaskan sedikit apa itu Forum Lingkar Pena. Organisasi itu fokus pada penulisan karya ilmiah baik fiksi maupun non fiksi. Nah, kegunaan dari organisasi ini, saya berharap dengan mengikuti organisasi ini dapat menunjang saya dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Saya ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah. Nah ini poin pentingnya ya teman-teman, karena ketika kita mengikuti sebuah organisasi atau masuk ke dalam organisasi tersebut, tentu kita harus memiliki manfaat. Apa sih yang kita dapat dari organisasi tersebut? Ya, di sini kalian sebutin. Nah, tadi salah satu contohnya. Misalnya kayak gini. Saya pernah masuk dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Fisika UNTAD, Himafi, di mana organisasi ini menunjang saya dalam kesiapan akademik dan juga membantu saya dalam hal mengatur berbagai hal. Nah, itu juga salah satu adalah bagian paragraf pertama. Jadi poin pentingnya itu adalah paragraf pertama, kalian memperkenalkan diri kalian, kemudian apa yang kalian lakukan selama kuliah ataupun selesai kuliah, kemudian organisasi-organisasi yang kalian ikuti pada saat kuliah ataupun pada saat di luar kuliah atau selesai kuliah. Jadi kalian benar-benar jelasin di situ. Nah, selanjutnya poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah apa yang kalian lakukan selama perkuliahan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah apa yang kalian lakukan selama kalian berkuliah. Nah, di sini kalian bisa jelasin kegiatan-kegiatan apa saja sih yang teman-teman pernah ikuti selama kuliah. Kemudian misalnya nih, pada akhir semester perkuliahan saya juga aktif mengajar pada salah satu sekolah titik-titik dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa jelasin seperti itu. Kalau misalnya kalian udah kerja, apa sih alasan kalian mengambil pekerjaan tersebut? Kalau misalnya kalian udah kerja. Nah, di sini kalian jelasin tuh pekerjaan tersebut itu memberikan manfaat ke kalian apa saja selain finansial. Jadi kalian jelasin misalnya pekerjaan tersebut dapat menunjang pengalaman saya dalam hal belajar mengajar, kemudian apa saja sih tantangan yang kalian peroleh ketika kalian mendapatkan pekerjaan pertama kalian itu. Jadi kalian bisa jelasin di situ. Kalau misalnya teman-teman semua
saya belum kerja, nggak apa-apa, kalian nggak usah tuliskan pekerjaan itu. Kalian tulisan aja kegiatan-kegiatan kalian yang kalian lakukan setelah selesai kuliah. Nah, itu juga bisa kalian masukkan ke bagian paragraf kedua ini. Jadi kayak istilahnya apa yang kalian lakukan setelah kuliah gitu, selain bekerja. Kalau misalnya kalian punya kegiatan misalnya mengembangkan suatu organisasi, itu juga boleh kalian masukkan di paragraf kedua. Jadi paragraf 1 dengan paragraf kedua ini merupakan paragraf memperkenalkan diri kita. Jadi kayak apa ya, kalau kalian kayak jualan, ini barangnya ini loh, ini hebatnya dia ini, kemudian apa saja sih yang bisa dilakukan oleh barang ini. Jadi itu ya teman-teman, jadi paragraf 1 dengan paragraf 2 itu kalian promosikan diri kalian. Itu untuk bagian poin 1 dengan 2. Sekarang poin ketiga. Nah, poin ketiga ini di sini bisa kita jelaskan tentang hobi. Nah, gitu ya. Jadi paragraf ketiga kalian jelasin hobi kalian apa. Contohnya kalau saya di sini menjelaskan tentang hobi saya yaitu mengajar dan menulis. Nah, apa sih yang menunjang, karena hobi saya itu apa yang saya lakukan gitu. Nah, jadi di sini kalau saya jelasin dulu saya aktif di sebuah gerakan di kampus, kemudian juga saya aktif sebagai volunteer pada komunitas belajar. Nah, seperti itu. Jadi kalian jelasin gitu, hobi kalian itu apa, yang hal positif yang bisa kalian lakukan dengan hobi kalian itu. Jadi misalnya kalau kalian punya hobi membaca atau punya hobi menulis, kalian bisa misalnya bikin suatu organisasi di mana membantu anak-anak yang ada di sekitar kalian untuk belajar membaca atau belajar menulis. Nah, bisa seperti itu teman-teman. Jadi di bagian ini tuh ceritakan apa hobi kalian, dan hobi kalian itu membawa kalian untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat atau melakukan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu poin ketiga di paragraf ketiga untuk personal statement. Kita lanjut ke poin keempat. Nah, untuk poin keempat ini, apa yang saat ini teman-teman lakukan? Nah, yang saat ini teman-teman lakukan, jika kalian seorang guru, kalian ngajar di mana sekarang? Gitu. Nah, jadi di sini kalian jelasin sekarang kalian ngajar di mana, kemudian apa tantangan yang kalian dapatkan di tempat mengajarnya kalian, kemudian apakah tantangan tersebut bisa mengembangkan sesuatu, kemudian apa sih yang kalian lakukan di tempat mengajarnya kalian. Itu kalau kalian seorang guru. Kalau kalian seorang dosen juga bisa melakukan hal tersebut. Nah, teman-teman semua, pada bagian ini kita jelasin gitu, apa saja sih yang kita lakukan selama ini, selama berada di pekerjaan teman-teman semua. Jadi pada bagian ini kalian benar-benar menjelaskan, deskripsikan pekerjaan kalian, kemudian tantangannya, kemudian inovasi apa yang kalian lakukan di pekerjaan kalian itu, kemudian apa sih yang kalian lakukan. Misalnya kayak kalian mengikuti gerakan ini, kalian mengikuti misalnya program guru penggerak, kalau misalnya kalian ikut itu, atau kalian apa aja gitu ya, apa aja yang kalian buat di sekolah kalian, atau apa aja yang kalian buat di kampus atau tempat kalian bekerja. Jadi benar-benar fokus di sini adalah apa yang saat ini kalian lakukan, apa yang saat ini kalian gerakkan di masyarakat. Karena di sini kita tuh kayak menjual ya teman-teman. Jadi kita benar-benar harus memberikan informasi kepada panelis bahwasanya kita tuh orang yang sangat bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi intinya sih semua di sini nih adalah bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain, dan itu yang poin pentingnya teman-teman. Jadi personal statement yang baik itu adalah personal statement yang bisa menggambarkan bahwa kita tuh bermanfaat untuk orang lain, bahwa kita tuh memberikan sesuatu kepada orang lain, walaupun itu bukan komunitas yang besar, komunitas kecil, tetapi ternyata kita bisa bermanfaat buat orang lain, dan itu poin pentingnya. Ke paragraf yang kelima, yaitu adalah kalau misalnya kalian membuat suatu komunitas atau membuat suatu organisasi, kalian bisa ceritakan di sini. Jadi pada saat sekarang ini kalian lagi bikin apa gitu, atau kalian misalnya kayak punya teman
teman A, teman B, teman C, kemudian kalian gabung, kalian membuat misalnya ruang baca buat anak-anak di sekitar rumah. Nah, itu juga bisa kalian ceritakan di bagian ini. Jadi, setelah tadi berbicara tentang pekerjaan kalian, tantangan, dan cara kalian mengatasi tantangan tersebut, kalian bisa ceritakan di sini tentang apa sih yang kita berikan gitu kepada lingkungan sekitar kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi di sini kalian bisa menceritakan hal tersebut. Nah, teman-teman semua, tentunya kita tuh sebenarnya pernah gitu melakukan sesuatu, walaupun hal itu kecil. Jadi nggak harus harus bikin merubah suatu kabupaten, nggak harus, teman-teman. Saya selalu menekankan kepada orang-orang yang mendaftar di BPI pada saat wawancara ataupun pada saat menulis personal statement rencana studi, itu bahwasanya ketika kita ingin menulis hal tersebut, kita nggak perlu harus besar, harus sesuatu tersebut harus merubah satu kabupaten atau suatu desa gitu ya. Kalian cukup mengubah suatu lingkungan masyarakat se-RT, bagian-bagian sekitar kita aja, itu sudah luar biasa gitu. Jadi sebenarnya kadang ya kita tuh merasa aku tuh cuma melakukan hal kecil, tapi hal kecil itu jika kita terus-terusan, konsisten, dan terus berlanjut, hal kecil itu justru bisa menjadi hal besar, teman-teman. Jadi menurut saya di sini kalian nggak perlu menceritakan sesuatu yang besar. Kadang ada yang bertanya kepada saya, Kak, saya tuh mau daftar beasiswa, tapi saya kayak nggak punya prestasi gitu ya. Nah, teman-teman semua, saya juga bukan orang yang berprestasi yang wow gitu. Bahkan waktu di kampus, dulu waktu kuliah, saya nggak memiliki prestasi sama sekali. Jadi saya benar-benar hanya kuliah aja gitu. Cuman memang saya mengikuti berbagai organisasi karena pengen dapat teman. Jadi tujuannya memang pengen dapat teman dan pengen menyalurkan hobi saya yang tidak bisa tersalurkan. Jadi hal itu yang saya ceritakan di sini. Jadi hal kecil banget contohnya di sini saya menceritakan bagaimana saya membuat sebuah komunitas praktisi di sekolah. Di sini bukan cuma saya sendiri sih sebenarnya. Jadi saya bergabung dengan teman-teman yang lain. Saya ceritakan tentang komunitas praktisi. Kemudian kita buat komunitas praktisi ini ya terdiri dari guru-guru di sekitar sekolahku dulu gitu ya. Jadi di sini komunitas praktisi ini sebagai wadah untuk bisa berbagi dan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas aja gitu. Hanya kecil gitu, lingkungannya sangat kecil, cuma guru-guru di sekitar sekolah saya saja, tetapi sangat bermanfaat. Di bagian ini kan teman-teman bisa jelasin apa sih gitu ya, kenapa sih teman-teman membuat komunitas praktisi ini, apa urgensi kalian membuat itu gitu. Nah, kalau misalnya kalian bikin, saya di kampungku pernah buat pojok baca. Nah, apa urgensi sih yang teman-teman dapatkan? Ya, kenapa sih teman-teman ingin membuat pojok baca tersebut gitu? Jadi jelaskan, ceritakan. Tapi teman-teman jangan karena saya mengatakan kalian harus buat sebuah gebrakan di komunitas atau gebrakan di lingkungan sekitar, kalian jadi mengarang gitu. Jadi hati-hati karena pada saat wawancara bisa saja yang ditanyakan. Oke, kita lanjut di poin yang keenam. Nah, teman-teman semua, di poin yang keenam ini adalah apa yang kalian dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang pernah kalian ikuti. Nah, teman-teman semua, di sini setelah misalnya kalian dulu saya pernah mengikuti kegiatan A. Kegiatan A ini memberikan manfaat kepada saya bla 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 bla. Nah, kalian jelaskan itu kegiatan itu memberikan manfaat buat kalian apa saja, kemudian apa yang ingin kalian bagikan setelah mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Jadi di sini kalian jelasin, manfaat apa saja sih yang saya dapatkan bla bla bla, dan manfaat itu saya bagikan kepada teman-teman saya, kemudian saya bikin ini, saya bikin itu, dan itu bisa kalian ceritakan di sini. Jadi di bagian ini setelah tadi membuat komunitas, membuat organisasi, membuat sesuatu, gebrakan-gebrakan baru di komunitas, gebrakan-gebrakan baru di lingkungan sekitar, sini kalian jelaskan apa sih yang kalian dapatkan gitu ya.
Kemudian selanjutnya di poin yang ketujuh yaitu adalah prestasi. Nah, setelah tadi kita menjelaskan apa saja kegiatan yang kita ikuti dan apa manfaat buat kita dan apa yang akan kita bagikan kepada orang lain, di poin ini adalah kalian menjelaskan tentang prestasi yang pernah kalian dapatkan. Teman-teman semua, kalau kalian merasa aduh kayaknya saya nggak punya prestasi yang kayak hebat banget gitu ya, yang sampai tingkat internasional, enggak, tingkat sekolah aja itu luar biasa loh teman-teman. Tingkat RW, tingkat kelurahan aja itu sudah luar biasa. Jadi nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi ingat, kita selalu menganggap bahwa diri kita itu berharga. Apapun yang kita dapatkan itu pasti mungkin saja orang lain pengen dapetin itu. Jadi hargai diri kita. Dengan di sini kalian bisa menjelaskan prestasi apa saja yang kalian dapatkan. Jadi nggak harus besar. Contohnya kayak di sini saya tuh mendapatkan tahun 2020 saya mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi aspek kinerja profesional guru. Nah, di sini tuh cuman kayak lingkungan yayasan di sekolah saya saja ini sudah luar biasa. Jadi pada saat itu saya mendapatkan aspek kinerja profesional guru, prestasi tersebut itu sudah luar biasa teman-teman. Padahal itu hanya kayak prestasi yang saya dapatkan cuman di sekolah aja gitu, nggak sampai kayak harus ke luar negeri, harus apa gitu. Apalagi kalau kalian misalnya pernah ikut lomba kepenulisan online, itu termasuk prestasi loh teman-teman. Walaupun mungkin kalian nggak juara, tapi kan sebagai peserta aja itu sudah luar biasa gitu. Atau kalian pernah ikut seminar internasional di luar negeri tapi bentuknya online, nggak apa-apa. Apalagi guru-guru sekarang ya teman-teman ya, banyak mengikuti pelatihan ini, workshop A, workshop B. Dengan kalian mendapatkan kegiatan-kegiatan itu, dengan kalian mengikuti kegiatan-kegiatan itu, kalian memberikan manfaat loh kepada orang lain nantinya gitu. Kalian atau mungkin buat diri kalian saja, itu termasuk suatu prestasi. Nah, selanjutnya itu adalah setelah tadi prestasi, terus sekarang waktunya kalian untuk kayak memohon. Nah, di bagian paragraf yang ke-8 ini kalian berikan memberikan suatu permintaan gitu ya, kayak seperti itulah, permintaan untuk saya sudah memiliki A, B, C, D, E, F, G gitu ya, dengan prestasi kemudian pengalaman, tapi di situ kalian mengatakan saya tidak berhenti untuk belajar, saya ingin bahwasanya ini semua itu adalah hal-hal yang membuat saya semakin penasaran, membuat saya semakin pengen melakukan sesuatu, pengen tahu sesuatu lagi, pengen tahu lebih banyak hal lagi. Nah, di sini kalian bisa jelasin teman-teman, kalian bisa jelasin kalian tuh pengennya apa gitu, kenapa gitu, kenapa kalian pengen kuliah lagi. Nah, di situ kalian bisa jelasin di paragraf yang ke-8 ini. Jadi kalian bisa jelasin gitu, saya itu pengen kuliah lagi karena A, karena B, karena C gitu, karena tetapi saya tidak memiliki kemampuan biaya. Nah, di situ kalian bisa jelasin, tapi jangan memelas ya teman-teman, jangan memelas. Jadi gunakan kata-kata yang baik gitu, yang kita tuh nggak memelas, tapi kita mau dapat BBI gitu, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung kata-katanya, nanti bisa ngeliat di video saya yang personal statement. Di situ saya bacakan full personal statement saya. Dan yang terakhir, belum yang terakhir ya, masih ada. Dan paragraf ke-9 yaitu kalian membahas tentang saat ini di Indonesia. Jadi urgensi saat ini di Indonesia, jadi gitu ya. Kalau misalnya kalian seorang pendidik, berarti kalian bahas tentang pendidikan yang saat ini ada di Indonesia gitu. Nah, jadi kalian bikin dulu pendidikan di Indonesia, kemudian mengerucut ke pendidikan di kabupaten atau daerah tempat kalian, kemudian kalian mengerucut ke sekolah kalian. Nah, jadi apa permasalahan pendidikan yang ada di sekolah kalian kalau misalnya kalian seorang guru atau seorang dosen gitu ya. Karena Kemendikbud beasiswa BPI itu kan kebanyakan guru, dosen gitu ya, atau calon guru. Jadi ya tentu membahas tentang pendidikan gitu. Jadi kalian bahas dulu apa misalnya contohnya nih,
pendidikan di Indonesia itu kurang merata sehingga banyak daerah-daerah bla 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 bla. Nah, itu kalian bisa bahas tersebut gitu ya. Ingat teman-teman, ketika kita membahas tentang pendidikan, jangan sampai kita itu menyudutkan sesuatu. Jadi gitu ya. Jadi jika kalian membahas tentang di sini, jangan sampai kalian menyudutkan misalnya, menteri pendidikannya kurang ini gitu ya. Jangan. Terus atau kalian membahas tentang karena kabupaten saya itu menteri pejabatnya kurang peka atau dan lain sebagainya. Jangan bahas tentang itu. Jadi lebih baik kayak rendahnya kualitas sumber daya manusia gitu ya, itu kesalahan banyak orang. Jadi kita nggak perlu kayak menunjuk suatu komunitas atau menunjuk suatu program gitu ya. Jadi lebih ke rendahnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Nah, itu bisa kalian bahas tentang itu. Jadi sarana dan prasarana, kemudian terbatasnya guru gitu ya. Terus terbatasnya teknologi, atau misalnya kurang meratanya fasilitas yang ada di setiap sekolah di Indonesia. Nah, kalian bisa bahas itu. Kemudian jika kalian kuliah, apa yang bisa kalian sumbangsikan terhadap hal tersebut. Jadi tadi kalian sudah bahas tentang masalah pendidikan. Kemudian jika kalian misalnya kayak gini, fakta tersebutlah yang menggerakkan saya untuk turut berkontribusi. Jadi apa sih kontribusi kita setelah kuliah nanti? Kalau misalnya kita selesai kuliah, apa yang kita pengen kontribusikan terhadap hal tersebut? Nah, ingat ya teman-teman, karena kan kita nggak mungkin tuh berkontribusi terlalu besar gitu. Jadi cukup ya kecil-kecil aja gitu ya. Kita ingin kontribusikan kepada sekolah gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, fakta tersebut menggerakkan saya untuk turut berkontribusi terlebih lagi pada mata pelajaran yang saya ajarkan, yaitu IPA misalnya. Saya ingin menciptakan pembelajaran IPA yang menyenangkan dan itu. Jadi bla bla bla. Jadi kalian bisa kontribusi kalian tuh nggak harus gede gitu. Misalnya saya guru bahasa Indonesia, berarti saya bisa berkontribusi untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian siswa-siswa juga senang untuk belajar bahasa Indonesia misalnya kayak gitu. Jadi menjadi seorang guru itu atau menjadi seorang pendidik itu menyenangkan dan lain sebagainya, kalian bisa jelaskan di situ. Kemudian selanjutnya di paragraf yang ke-10, di sini kalian bisa menjelaskan tentang alasan kalian memilih melanjutkan studi di universitas tersebut dan jurusan tersebut. Jadi di sini lebih ke alasan kalian apa sih? Kenapa sih kalian harus melanjutkan studi di universitas tersebut gitu. Jadi lebih ke nggak usah terlalu besar ya, cukup satu paragraf aja. Oke, maaf ya teman-teman karena tadi lagi azan, jadi aku lanjutin. Nah, selanjutnya adalah di paragraf selanjutnya itu setelah tadi kita buat paragraf yang ke-10 tentang alasan kita untuk memilih kampus tersebut, apa sih yang dimiliki kampus tersebut. Nanti kalian berpikir, oh kok mirip ya sama rencana studi. Iya mirip, tapi di sini kalian gak perlu jelasin terlalu rinci gitu, malah kuliah dan lain sebagainya gak perlu. Jadi kalian cuma jelasin aja apa sih alasan kalian memilih kampus tersebut. Jadi cukup rinci sedikit doang ya gitu. Terus tujuan karir. Di paragraf selanjutnya itu adalah kalian menjelaskan tentang tujuan karirnya kalian ke depan apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian memilih untuk beasiswanya itu GTK, tentu tujuan karirnya teman-teman semua itu menjadi seorang guru yang profesional gitu. Jadi apa sih tujuan karirnya kalian ke depan dan apa kontribusi kalian untuk pendidikan di sekitar kalian atau di sekolah kalian, apa kontribusi kalian yang bisa berikan setelah menempuh studi. Nah, itu kalian jelasin di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang kalian lakukan untuk mewujudkan tujuan karir tersebut. Nah, jadi di paragraf ke-12 ini kalian bisa jelasin apa sih langkah-langkah kalian untuk mencapai yang namanya tujuan karir jangka panjang itu. Jadi misalnya setelah kalian menjadi seorang guru yang profesional, langkah-langkahnya apa saja yang perlu kalian lakukan. Yang pertama adalah menjaga kualitas diri, kemudian mungkin bisa seperti itu ya,
atau kuliah lagi gitu. Itu termasuk salah satu langkah-langkah kalian untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi kalian jelasin aja gitu langkah-langkahnya apa saja, kemudian cita-cita kalian yang kalian idam-idamkan itu apa saja sih langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut. Nah teman-teman semua, salah satu tips dari saya lagi yaitu ketika kita menulis sebuah personal statement, ingatlah teman-teman bahwasanya personal statement yang baik itu adalah personal statement yang ditulis dari hati gitu. Jadi ketika kalian menulis sebuah personal statement, ingatlah bahwasanya apa yang kita tulis, apa yang kita tuangkan ke dalam sebuah personal statement, panjang pendeknya itu kita tahu isinya. Nggak perlu hafal, nggak perlu sama kata-katanya, tapi kita tahu isinya apa. Jadi sebaiknya menulis personal statement itu sesuai dengan hati kita teman-teman. Jadi ingat, kita harus benar-benar tahu apa yang kita tulis, apa yang ada di dalam personal statement itu yang benar-benar menggambarkan diri kita. Jangan kita ngarang dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kalau kita mengikuti organisasi A, jangan kita bilang bahwasanya kita mengikuti organisasi B. Kalau kita memang cita-citanya menjadi seorang guru, ya tuliskan di situ gitu ya. Kemudian langkah-langkah kita. Jadi apa ya? Ketika kita dibaca personal statement oleh reviewer, oleh panelis yang membaca, yang menilai kita punya personal statement, mereka merasa, oh bener ya apa yang dia tulis. Dan ingat teman-teman, personal statement ini adalah gambaran diri kita. Jadi ketika kita berbohong di dalam personal statement, maka itu bisa tergambar, itu bisa terlihat. Apalagi nanti ketika wawancara, kalian pada tahap wawancara itu pasti akan sangat berpengaruh. Nah teman-teman semua, itu dia video saya hari ini. Semoga video saya ini membantu teman-teman dalam pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia, dan semoga kalian semua bisa lulus di beasiswa ini dan bisa bergabung nanti dengan saya di apa ya, bisa ketemu ya kalau misalnya kalian di UPI. Nah teman-teman semua, jika kalian masih memiliki pertanyaan tentang personal statement, cara menulisnya dan lain sebagainya tentang beasiswa pendidikan Indonesia yang tahun 2024 yang lagi buka, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.